Ya itulah Om yang saya bilang penyesatan gitu, karena dia katakan bahwa Yahweh itu bukan yang menyelamatkan tapi Yesus yang menyelamatkan itu. Nah Yahweh itu kan ya Yeshua HaMashiach, itulah bagi kita itu kan sudah tahu lah, nggak perlu kita bahas ya kan, itu kan sudah basi bagi kita itu gitu. Ya memang apa itu, ya mungkin dia nggak ngerti bahasa Ibrani itu orang ini ya kan, ngaku-ngaku pendeta ya kan. Cuma saya pikir katanya doktor gitu loh ya, lo doktor S3 kok knowledge-nya cetek amat gitu loh ya kan, kayak gitu loh. Jadi udah jelas kan itu dalam Yesaya 43:11 itu, Anoki Anoki Yahweh WN di Palademosia. Itulah pertanyaannya, dia ini pernah nggak baca teks asli bahasa Hebrunya Yesaya 43:11 ini, bahwa di situ Yahweh satu-satunya juru selamat. Ya Yahweh itu siapa? Ya Yeshua HaMashiach itu, kok dia bilang bukan penyelamat. Ini kan penyesatan ini kan, ya kan. Nah ini saya bilang ngarang bebas, super ngawur. Itu sementara dokter katanya gitu. Ini orang katanya, ya kan. Nah, dokternya dari mana itu gitu loh. Ya. Dari mana dokternya itu gitu. Terus itu Deparim 6 ayat 4 itu dia ganti nama Yahweh itu Adonai. Nah, Adonai itu kan bukan Tuhan. Adonai itu kan sebutan orang-orang Yudaism yang pembuangan dari Babel itu, yang merasa berdosa karena dia kawin-mawin dengan suku lain Yahudi dan menyembah berhala. Dia merasa berdosa, kembali ke Israel, menganggap Bapak Yahweh itu terlalu kudus, dia menyebut Hashem atau Adonai. Itu kan buat kita wis pelajaran wis elementer gitu loh menurut saya Om. Tadi ini seorang dokter ya nggak setuju dengan apa yang Om Yakob paparkan, Om Yakob beritakan tentang nama Yahweh. Gak masalah buat saya itu. Dan Bapak Yahweh memang kudisen, nggak disembah sama Yosha Taiwu. Memang siapa Yosha Taiwu ini? Hah? Itu. Ya, Bapak Yahweh jelas nggak kehilangan intensitasnya, tidak kehilangan kuasanya, tidak kehilangan wibawanya. Yeshua HaMashiach tidak akan kehilangan karismanya. Wong dia Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, dia mau ke surganya siapa? Wong surga yang punya Bapak Yahweh. Dan itu juga tertulis tegas jelas gitu loh. Ya kan, di Alkitab Tenak itu tertulis dengan tegas jelas bahwa Bapak Yahweh itu berdiam di surga, yang empunya surga itu. Ya kan, dalam 2 Diprihayamim 6 ayat 21, 33, 39, 49 itu. Ya kan, demikian juga di Malekim 1 ayat 8 ya kan, ayat 30, 33, 39 dan 49 dan lain-lainnya. Itu kan jelas gitu loh. Maksud saya kalau ngomong itu dasarnya firman tadi itu Alkitabiah, itu baru sebut Alkitabiah, ngomong dasarnya firman, bukan asumsi gitu loh. Bukan inskripsi, bukan budaya kayak gitu melebar kemana-mana. Memang ini kan kita ini bicara firman, firman itu kan yang menjadi pegangan hidup kita, firman itu kan yang menjadi napas kita gitu loh. Keselamatan itu datang dari firman itu. Firman itu siapa? Ya Bapak Yahweh itu sendiri, Yeshua HaMashiach itulah firman. Dan itu tertulis kan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu. Lo katanya dokter gitu loh. Lo kok pengetahuannya seperti itu gitu loh. Ya kan? Ya kan? Ya itu. Jadi setiap ada huruf YHWH ya kan, YHWH disebut Adonai. Nah itu kan ya kan orang Judaism, orang-orang Perusim, orang-orang Sadok, ya ikut aja lah orang sana itu kan. Itu orang-orang yang menghujat Yeshua HaMashiach, tidak mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah gitu. Sama jadi penyesat ini kayak gini, itu yang saya maksud di situ. Kayak gitu. Nah, kalau kita kan memang sudah tahu persis lah dasarnya seperti yang saya bilang. Jadi apa yang Om Yakob beritakan itu tentang nama Yahweh, nah kan, Om Yakob berlandaskan firman gitu loh. Itu yang saya ikutin. Mereka itu menyanggahnya mutar-mutar gitu loh. Kayak apa, tong setan itu mutar-mutar. Ya kan, nggak karuan jeluntrungannya, inskripsi. Ya kan, terus buku-buku yang ditulis orang-orang teolog Islam dijadiin patokan, dijadiin dasar untuk menyanggah. Ya kan tidak Alkitabiah itu. Nah gitu. Nah itu sendiri ya kan di dalam Kamus Alkitab LAI itu di nomor 325 itu kan ditulis ya kan, Allah salinan Israel yaitu Yahweh. Itu kan artinya LAI sendiri mengakui bahwa Tuhannya Israel itu adalah Yahweh.
Nah, pertanyaannya kapan disalin? Diperintahkan mana? Tertulis di mana tuh nama Yahweh disalin itu? Di mana tertulis? Di ayat apa? Di kitab apa? Di ayat apa? Coba. Bisa nggak jelaskan itu? Kayak gitu. Nah, ini yang saya maksud ya kan. Kita ini nggak masalah ya kan. Orang-orang itu nggak menyebut nama Yahweh, anti Yahweh, silahkanlah. Oh, yang masuk neraka kan mereka, bukan kita gitu loh. Tetapi ya kan, jangan membentuk opini publik ya, menyesatkan itu. Jangan jangan cari borok lah, cari perkara ini Yesus Tewu nih. Ini orang sok teyu nih orang. Kalau ngomong gayanya kan sok intelektual nih, pakai bahasa-bahasa teolog, pakai bahasa supaya dibilang dia itu orang hebat gitu. Berlindung di kalimat-kalimat itu. Bahasa itu kan cuma gampang dipelajari. Ini saya lihat seperti itu gitu loh. Saya udah gedek juga tuh denger ya, si Yesus Tewu nih. Emang siapa sih ini orang ini? Nah, gitu. Jadi kalau memang wise, bijak, yang memang seorang gembala yang baik, gak cocok, nggak masalah. Bapak juga nggak butuh disembah Yesus Tewu gitu loh, Om. Ya kan? Tapi jangan ngutek-ngutek, toh kita nggak ngusik dia gitu loh. Itu wong dia itu kan saya dengar itu yang saya share ke Om itu, dia tuh lagi sedang bicara tentang Sultan Hamasia, Sultan Hamasia itu. Ya kan sedang bicara triple six gitu loh. Ya kan, itu nggak tahu sumbernya dari mana itu juga tuh. Saya lihat loncat-loncat itu dia tuh. Cara menjelaskan triple six itu. Nah, akhirnya beroriented dia kepada Freemason, orang Illuminati ini, NWO. Ya nggak masalah, silahkan dia mau jabarkan itu. Ya tinggal umat itu bisa lihat atau bisa menilai apa yang dijabarkan dia itu berdasarkan Alkitabiah apa tidak. Itu tiba-tiba terus ya kan nyinggung Yahweh, nama Yahweh, Yeshua HaMashiach. Loh, Yeshua itu kan nama aslinya, Yahweh itu nama asli gitu loh. Kayak gitu loh. Yesus itu kan terjemahan gitu. Nah, ini orang dokter kok kayak gini gitu loh. Sedangkan Bu Sopiatul aja ya itu mengatakan dengan tegas di dalam perdebatan aja dengan orang-orang becok itu, dia katakan bahwa nama asli Yesus itu adalah Yeshua HaMashiach. Itu Bu Sopiatul tuh. Pak Diki Ngadas saja itu selalu menyebut nama Yahweh kalau dia berdebat itu. Ketika dia mengutip Alkitab Tenak, ya, itu sering menyebut nama Yahweh Pak Diki Ngadas saja. Ya ini kok Yesus Tewu ini ya kan katanya dokter. Juga saya saksikan itu dokter dari mana nih dia nih. Nah gitu loh. Karena saya lihat ngawur gitu loh, Om. Nah gitu. Ya kan pendeta ini kan, gembala ini kan harus jadi teladan, jadi contoh, jadi terang lah. Gembala atau pendeta itu kan pemimpin umat. Lah kalau pemimpin nggak bisa jadi terang, ya umatnya kan cari terang di tempat yang lain. Saya yakin itu, Om. Kalau jemaatnya cerdas, jemaatnya smart, mana mau dikhotbahin orang kayak gini. Loh, kayak saya jemaatnya khotbah kayak gini tak seret turun dari mimbar itu. Kalau saya jemaatnya, sorry aja dikhotbahin orang kayak gini. Nah seperti itu loh. Jadi silakan gitu, nggak tidak menyembah Yahweh, tidak menerima Yahweh itu hak asasi kan setiap orang. Ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang di negeri ini, nggak masalah. Tapi jangan ngusek-ngusek ini orang gitu loh. Terus ya kan dengan menggiring opini ya kan seolah-olah salah ini menyembah nama Yahweh. Nah, ini kan penyesatan. Nah di sini yang saya tidak tidak bisa terima gitu loh statement dia itu gitu. Itu statement save your fault itu. Yesus Tewu itu. Sok teyu nih orang ini. Nah itu katanya dokter gitu loh. Nah, dokter kok kayak gini gitu. Dokter dari mana itu kayak gini gitu. Nah itu saya nggak tahu ini orang ngerti bahasa Ibrani apa enggak, bahasa Ibu apa enggak nih orang. Nah gitu. Ya nggak bisa toh, dia itu bertumpu kepada terjemahan. Tuh teks aslinya kok mau dibantah, ya kan? Teks aslinya jelas mengatakan bahwa Yahweh itu adalah namanya, itu tertulis kan. Waduh banyak sekali itu kalau di Jawa, bukan hanya Yesaya 4:28 aja atau Semot 3:15, ya kan? Kayak gitu. Yeremiyahu 16 ayat 24 itu jelas-jelas itu dalam Yeremiyahu 16 ayat 24 itu. Lakan hina ini modiam bapak hasut modiam neborati weyatuki semi Yahweh. Kayak gitu. Bahwa namaku adalah Yahweh. Ya, orang goblok nggak sekolah ya tahu kalau dikatakan bahwa namaku adalah Yahweh. Nah, gitu. Jadi orang-orang seperti ini nih, aduh yang begini-begini nih. Nah, gitu.
Jadi kenapa gitu loh, saya tuh heran kenapa kok pada kebakaran jenggot dengan pengagung Yahweh itu ngusik apa gitu. Apa yang terusik dari dia itu tentang kalau Om Yakob sebagai lokomotif memberitakan nama Yahweh, masukkan nama Yahweh, kan itu memang perintah firman Tuhan. Om Yakob melakukan perintah firman Tuhan, melakukan perintah Bapak Yahweh, tertulis tegas firmannya, bukan mau-maunya pendeta Yahweh gitu loh. Ya kan, dalam 1 Diprihayamim 16 ayat 8, Tahilim 105 ayat 1, Yesaya 12 ayat 4. Kodola Yahweh kiru pesimu hodi pamem alilota, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya dan masyurkanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, di antara bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi Bapak Yahweh, Mesias itu Yesua Mesias, tapi untuk bangsa-bangsa diperintahkan untuk memasyurkan namanya, untuk memanggil namanya. Ini orang ngerti apa enggak nih orang ini, dokter ini dokter dari mana ini orang? Nah itu loh. Jadi kok saya melihatnya orang-orang seperti ini kok apa ya, antipati nggak jelas dasarnya gitu loh, ngawur gitu loh. Nah kalau kita ini ya kan bukan berdasarkan firman Tuhan dan berpegang teguh kepada apa itu Alkitab yang murni, Alkitab yang original bahasa Hebrew, lah itu boleh gitu. Seperti mereka ini hanya berpegang kepada, bertumpu kepada terjemahan, kok malah kayak ini ya kan. Tidak ada nama Allah itu tertulis di dalam satu ayat pun di dalam teks asli bahasa Hebrew itu. Di mana di Alkitab apa? Di ayat apa? Coba tunjukkan kalau bisa mereka itu. Ini kan jelas-jelas Allah katanya bukan nama, bahasa Arab. Ini kan super goblok ini, dokter kayak gini. Ya Allah itu nama, itu Allah itu bukan Allah itu. Ya yang membawa aja Abdullah bin Abdul Qadir Musi itu kan orang Arab, orang Muslim, menerjemahkan ya kan Alkitab Indonesia ke Jempersen yang diundang LAI itu. Ya namanya aja diplesetin Allah, tulisannya sama, hurufnya sama, A-L-L-A-H. Nah kalau hurufnya itu beda lah, itu baru boleh beda. Ya kan? Allah itu nama. Itu kan dia bilang bahasa Arab. Bahasa Arab itu Allah, itu lafalnya, bukan Allah. Makanya Allah. Dan itu kita semua tahu lah, sebelum Islam lahir, Muhammad belum datang ke dunia itu, siapa Allah itu. Ya kan? Tapi itu kan udah basi, itu pelajaran elementer itu, nggak perlu kita ulang gitu loh. Lo apa seorang dokter yang namanya Yosha Taewu ini nggak ngerti itu, nggak tahu itu, nggak belajar itu. Jadi jangan manipulasi kebenaran gitu loh. Ini orang-orang ini pembenaran terus ini orang-orang ini. Jadi metode post yang dipakai. Nah ini kayak gitu tuh Om. Jadi emang bener lah yang Om bilang itu. Jadi apa yang Om sampaikan, Om beritakan itu dasarnya Alkitab. Itu kan banyak pendeta juga menilai apa ya yang Om sampaikan di seminar itu, karena Om Yakob selalu ya kan berlandaskan firman. Om nggak pernah keluar dari firman. Itu yang benar, pegangan kita itu firman ya kan. Firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, gitu loh. Itu Om saya teruseknya di situ. Jadi saya baru tahu kalau orang ini anti Yahweh ya Taewu ini. Ya enggak masalah gitu loh. Ya kan wong ya kan Bapak Yahweh juga berkata ya kan, dan Rabim Hakiru im umatim, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Matai 22:14. Jadi cuma sedikit kok nanti yang terpilih. Nah, gitu. Jadi ya kan sekarang bolehlah mereka tertawa mereka ya kan, gembar-gembor, teriak-teriak. Nanti lihat mereka itu akan tiba waktunya mereka menjerit-jerit, menangis itu. Ya seperti apa yang Yesus katakan dalam Matai 7, 21, 22, 23 itu. Ya kan, bukan orang yang jatuhan yang akan ke kerajaan surga. Lokal ha omar le adone yebane slimbe baut sama yang elah sa region abise basama. Bukan orang yang jatuhan akan masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang surga. Lah kehendak Bapakku yang surga itu apa? Ya melakukan firman-Nya, perintahnya yang diperintahkan Yeshua HaMashiach itu. Ya kan, Matai 22 ayat 37 sampai 39 itu. Nah, gitu. Saya bilang ini katanya dokter kok kayak begini, kayak gitu. Jadi kita ini nggak masalah apa mereka semua itu di Indonesia ini nggak ada yang nyoba Yahweh, emang kudisen kita enggak kok. Nah, gitu. Emang Bapak Yahweh itu terus turun gitu, karismanya terus turun. Oh enggak, bagi saya ya kan nggak masalah gitu. Tapi jangan cari perkara, kalau nggak mau diusik jangan ngusik, nggak mau didubit jangan nyubit. Nah, ini saya bilang gitu. Nah itulah yang saya terusik itu di situ. Sudah jelas kan, di luar Bapak Yahweh adalah penyembah berhala. Itu firman-Nya sudah jelas itu.
1 di Priayamim 16 ayat 26 itu. Ya kan? Di luar nama Yahweh, Bapak Yahweh, ya kan? Adalah penyembah berhala. Bapak Yahweh sendiri yang berbicara, firman yang berkata, dia bukan karena pendeta-pendeta pengagum Yahweh kok kebakaran jenggot gitu saya melihatnya. Ya kan? Itu yang saya katakan, jealousy. Ada jealousy di tubuh gereja-gereja pendeta. Nah, mungkin ya kan ini kan ya kalau menyinggung nama Yahweh itu kan jadi fenomena gitu ya. Jadi trending topik gitu. Jadi nama Yahweh itu jadi jadi dipakai untuk ini gitu. Dipakai untuk kendaraan lah, ya kan, untuk popularitas, menyedihkan sekali orang kayak gini, ya kan. Ya saya kalau itu ya awam jemaat gak masalah lah, karena orang nggak ngerti apa, tapi ini katanya dokter, ya itu aja Om, ya Om, terima kasih banyak Om, jadi kita bisa berdialog, saya juga nambah pengetahuan saya. Makasih Om, Bapak yang berkati. Haleluya, amin.